menanyakan bagaimana kondisi Israel berkaitan dengan berita bahwa Iran mulai menyerang Israel. Ya, awalnya juga saya nggak tahu ya, karena saya tertidur dengan begitu lelap, jadi tidak tahu apa yang terjadi malam tadi. Tapi tadi pagi saya mendapatkan kabar ya, bahwa memang tadi malam ada serangan, karena saya memang nginapnya di kota Yerusalem, dan memang tadi malam ada serangan di kota Yerusalem. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membaca satu berita dan mendengarkan juga penjelasan langsung nantinya, atau berita langsung dari Bapak Pendeta Ezra Soru, yang kemudian teman-teman sekalian memberikan informasi terkait serangan Iran terhadap Israel. Dan teman-teman sekalian, tentu ini hal yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Kenapa? Karena ketika terjadi peperangan itu ada banyak jiwa yang korban ya, warga-warga sipil gitu ya, kemudian orang-orang yang tidak tahu apa-apa akhirnya kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan tentu saja mereka hidup di dalam ketidaknyamanan ya, sangat memprihatinkan ketika terjadi peperangan. Nah teman-teman sekalian, kita hanya bisa berdoa dalam hal ini, kiranya memang ada solusi yang terbaik dari negara-negara yang tentu saja bermusuhan dengan Israel. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, inilah beritanya ya, di mana Iran menyerang Israel. Ya, jadi dari CNBC Indonesia itu menulis ya beberapa alasan dari Iran kenapa mereka kemudian menyerang Israel. Oke, teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Kita akan lihat Jakarta, CNBC Indonesia, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel pada Sabtu 13 April 2024. Ini merupakan serangan langsung pertama Teheran terhadap wilayah Tel Aviv. Serangan Iran terjadi ketika proksi Teheran di Irak, Lebanon, Suriah, dan Yaman melancarkan serangkaian serangan terhadap sasaran-sasaran Israel dan Barat sejak tanggal 7 Oktober. Ketika Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan di Israel Selatan yang memicu serangan membabi buta Tel Aviv ke Gaza, Palestina. Ini juga terjadi setelah serangan drone Israel mengenai konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang menyebabkan beberapa jenderal tertinggi Iran meninggal dunia. Misi Iran di PBB mengeluarkan peringatan kepada Israel dan Amerika Serikat dengan menyebut bahwa serbuan ini merupakan aksi balas dendam Teheran terhadap serangan drone di konsulatnya di Damaskus, Suriah. Ini adalah konflik antara Iran dan rejim Israel yang jahat, dan Amerika Serikat harus menjauhinya, tulis utusan Iran. Sebenarnya Iran dan Israel memiliki sejarah permusuhan yang panjang, apalagi kedua negara merupakan kekuatan militer yang besar di Timur Tengah. Lalu bagaimana hubungan antara Iran dan Israel yang akhirnya menjadi rivalitas nomor satu di Timur Tengah dimulai? Berikut rangkumannya dikutip Al Jazeera Sabtu 14 April 2024. Awal mula perpecahan di bawah dinasti Pahlavi yang memerintah dari tahun 1925 hingga digulingkan pada revolusi tahun 1979. Hubungan antara Iran dan Israel sama sekali tidak bermusuhan. Faktanya, Iran adalah negara mayoritas muslim kedua yang mengaku Israel setelah negara itu didirikan pada tahun 1948. Iran adalah salah satu dari 11 anggota komite khusus PBB yang dibentuk pada tahun 1947 untuk merancang solusi bagi Palestina setelah mendali Inggris atas wilayah tersebut berakhir.
Mereka adalah salah satu dari 3 suara yang memberikan suara menentang rencana pembagian Palestina oleh PBB, yang berpusat pada kekhawatiran bahwa hal itu akan meningkatkan kekerasan di wilayah tersebut untuk generasi mendatang. Ya, ini juga dari BBC News Indonesia, teman-teman sekalian ya. Dikatakan Iran luncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Tensi meningkat di Timur Tengah. Wow. Oke, ini dia teman-teman sekalian ya, 14 April 2024 ya. Jam 17 WIB diperbarui 3 jam yang lalu. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. 99% dari jumlah tersebut telah ditembak jatuh, kata militer Israel. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, juga mengatakan bahwa sebagian drone dan rudal tersebut ditembakkan dari Irak dan Yaman. Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat membantu Israel menghancurkan hampir semua drone dan rudal yang datang dari Iran. Laksamana Muda Daniel Hagari mengklaim serangan Iran menimbulkan kerusakan kecil terhadap pangkalan IDF di Israel Selatan. Ada pula laporan gempuran tersebut mencederai seorang anak perempuan. Bagaimanapun menurut laporan CNN yang mengutip seorang pejabat pemerintah, Presiden Joe Biden telah mengatakan kepada PM Israel Benjamin Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam operasi serangan apapun terhadap Iran. Ya, serangan balas dendam Iran ke Israel. Ya, ini ternyata balas dendam ya. Aksi serangan Iran berlangsung 2 pekan setelah konsulat Iran di Damaskus dihantam gempuran udara yang menewaskan sejumlah perwira militer Iran, termasuk komandan pasukan Quds Muhammad Reza Chahedi. Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran mengatakan serangan yang diberi nama Operasi Janji Pasti ditunjukkan pada sasaran tertentu di wilayah Israel. Iran juga menegaskan bahwa aksi mereka ada hubungannya dengan kejahatan berulang Israel, termasuk serangan pada 1 April terhadap konsulat Iran Damaskus. Di Yerusalem, koresponden BBC melaporkan sirene diaktifkan sekitar pukul 1:245 waktu setempat atau jam 5:45 WIB waktu Indonesia Barat ya. Ledakan keras terdengar bersamaan dengan sistem pertahanan udara yang menembak jatuh benda-benda di angkasa sehingga menerangi langit malam. Ya, jadi untuk lebih tepatnya lagi teman-teman sekalian ya, kita dengarkan suatu penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soruh yang kemudian ada di Israel dan bahkan ketika terjadi serangan-serangan tersebut. Oleh karenanya kita lihat videonya berikut ini. Saya berada di Israel, di kota Yerusalem tua, dan ada di sekitar lokasi tembok ratapan di Israel. Tadi pagi saya bangun tidur dan mendapati ada begitu banyak pesan dan informasi yang menanyakan bagaimana kondisi Israel berkaitan dengan berita bahwa Iran mulai menyerang Israel. Ya, awalnya juga saya nggak tahu ya, karena saya tertidur dengan begitu lelap, jadi tidak tahu apa yang terjadi malam tadi. Tapi tadi pagi saya mendapatkan kabar ya bahwa memang tadi malam ada serangan, karena saya memang nginapnya di kota Yerusalem dan memang tadi malam ada serangan di kota Yerusalem, dan sekitar 1:30 pagi bunyi sirine menggema di seluruh kota Yerusalem. Hanya saya nggak dengar. Saya tertidur begitu aman dan tenang dan terlelap ya, sehingga tidak dengar. Nah, informasinya hari ini akan ada serangan-serangan susulan lagi. Jadi kami ada beberapa grup ya, setahu saya ada sekitar 3 atau 4 grup yang ada di Yerusalem sekarang ya. Kami dalam kondisi waspada saja, walaupun masih bisa jalan ke beberapa tempat. Misalnya sekarang ya, saya masih bisa mengunjungi tembok ratapan. Di sini cukup aman dan juga boleh dibilang sangat sepi, karena biasanya tempat ini sangat ramai, penuh dengan orang berdesak-desakan. Tapi sekarang ya sangat-sangat sepi, seperti yang saudara lihat ini, sepi sekali ya, karena ya efek dari
perang ini juga. Nah, tapi kami